Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, khususnya Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Magister Hukum, pengasuh pesantren At-Tahdzib, sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat yang saya muliakan, Al-Mukarramun wal Mukarramat, para penyiar sholawat wahidiyah, baik yang duduk di Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan, mulai pusat, wilayah, cabang, serta penyiar sholawat wahidiyah kecamatan, penyiar sholawat wahidiyah desa, dan imam-imam jamaah yang saya muliakan. Al-Mukarramah Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Tatik Farihah binti Mu'alif Sholawat Wahidiyah yang saya muliakan, para tamu undangan baik dari sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir, dan tak lupa pula kepada ibu pembagi acara yang saya taati, anak-anakku remaja, serta kanak-kanak calon penerus perjuangan yang sangat-sangat saya banggakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, peserta Mujahadah Kubro, dan pemirsa streaming yang dirahmati Allah. Saya makmum di belakang para hadirin wal hadirat, peserta Mujahadah Kubro, untuk melahirkan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua
sehingga kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan mujahadah kubro dalam rangka memperingati lahirnya sholawat wahidiyah yang ke-57 dan khol Syekhul Walid mu'alif sholawat wahidiyah yang ke-65 dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan solawat serta salam yang seindah-indahnya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Mudah-mudahan tetap terlimpah keharibaan ghausi hadaz zaman wa a'wanihi wa sairi awliyai ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Semoga para beliau tersebut di atas senantiasa memberikan syafaat tarbiyah, barokah, karomah, jangkungan serta doa restunya kepada kita semua, sehingga pelaksanaan mujahadah kubro saat ini benar-benar diridai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon doa restu kepada hadirin wal hadirat, pemirsa streaming, khususnya kepada para bapak ibu yang duduk di majelis tahkim dan dewan pimpinan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar diridai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari kemarin sudah banyak ilmu yang kita serap.
Memang mujahadah kubro kali ini adalah mujahadah kubro yang luar biasa. Saya katakan demikian di mana mujahadah kubro yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah bertempat di pesantren At-Tahdzib, akan tetapi pesertanya diikuti mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai mancanegara. Ini mudah-mudahan mujahadah kubro yang begitu luas ini benar-benar berkahnya membawa luar biasa. Sebagaimana pelaksanaannya yang luar biasa, yang biasanya hanya dititikkan di pusat, akan tetapi ini diikuti mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai mancanegara. Mudah-mudahan keberkahannya pun juga luar biasa. Didawuhkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak akan menimpakan musibah di bumi dan pula tidak menimpakan musibah pada diri kalian kecuali sudah dicatat oleh Allah di dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sebetulnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi pandemi Covid yang sedang mewabah ini memang sudah diplanning oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kita jadikan muhasabah untuk diri kita sendiri, untuk kita bersama, sehingga pandemi ini tidak hanya menjadikan musibah, tapi bisa menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Memang secara lahiriah kita ini melihat ketika kita menatap ke depan, mujahadah kubro yang biasanya kita berkumpul, kita menyeru kepada Allah, kita memanggil-manggil kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan bersama-sama, akan tetapi sekarang ini kita ketika menatap ke depan, di sana terlihat gelap. Mudah-mudahan ini tidak menunjukkan hati kita yang gelap. Sebagaimana dikatakan oleh sambutan dari Dewan Pimpinan Pusat, ini pelajaran bagi kita. Mulai sekarang kita ini harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita anggap mujahadah kubro hanya sebatas kegiatan rutin yang datang setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi mujahadah pada kali ini tidak akan terulang untuk 6 bulan ke depan yang akan datang.
Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan mujahadah kubro kali ini, kita hanya menganggap ini pertemuan kubro, ini reuni akbar. Sebagaimana biasanya, ini adalah benar-benar kesalahan. Sehingga kita hanya menyia-nyiakan waktu yang semestinya, waktu yang sudah disediakan untuk bermujahadah kubro, hanya kita adakan pertemuan-pertemuan, temu kangen kepada teman-teman, untuk saling curhat, untuk saling sharing, sehingga mujahadah kubro yang begitu besar biayanya, besar pelaksanaannya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena kita meremehkan. Walaupun secara virtual alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Mungkin mujahadah kubro yang akan datang, kita sudah tidak menemukan mujahadah kubro lagi. Mungkin usia kita sudah tidak nyampe, atau mungkin Allah sudah menghentikan mujahadah kubro. Oleh karena itu, mari para bapak ibu, pelaksanaan mujahadah kubro ini kita benar-benar kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita sudah dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Kita menemukan sholawat wahidiyah ini suatu fadl dari Allah, yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Bahkan tidak semua, walaupun dekat dengan pusat, walaupun keluarga dekat beliau mu'alif sendiri, ini belum tentu mendapatkan kesempatan untuk ikut mengamalkan sholawat wahidiyah. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita ini terpanggil ikut mengamalkan sholawat wahidiyah. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam derek beliau mu'alif. Kita ikuti bimbingan-bimbingan yang sudah dibimbingkan, sehingga kita sampai kelak, sampai ila yaumil qiyamah, diakui sebagai penderek beliau mu'alif sholawat wahidiyah, diakui sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah diingatkan oleh beliau Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika, jaga mudamu sebelum tiba masa tuamu. Kadang-kadang kita ini akan beramal soleh, kita merasa aku masih muda, kesempatanku masih banyak, akan tetapi kita tidak tahu kapan datangnya ajal. Kadang kita masih segar bugar, kita belum sampai pulang, belum sampai rumah, Allah sudah mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, walaupun usia kita masih terlihat muda, kita masih sehat, kita tetap menyiapkan diri kita. Kita tetap melaksanakan perintah Allah, yaitu hidup kita
hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kadang-kadang ketika kita ini masih sehat, kita ini masih enak-enakan, kalau sudah datang sakit, kita ini mau ibadah dengan sebaik-baiknya, kita diberi kesulitan. Coba bayangkan, kalau kita sudah sakit, apalagi kalau sudah sulit untuk berjalan, kita mau berwudu, kita masih minta tolong. Jangankan kita sakit gigi gitu aja, untuk ibadah kita sulit. Mau mujahadah kita terganggu, mau ikut rombongan mujahadah karena sakit gigi juga tidak jadi berangkat. Yang ketiga, wa firagaka qabla syughlika. Maaf. Wa ghinaka qabla fakrika. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Maaf para bapak ibu, kadang-kadang kita ingin bersedekah, nunggu nanti kalau sudah banyak. Enggak usah nunggu banyak. Iya, kalau kita punya sampai banyak. Walaupun kita punya sedikit, kita infakkan harta kita yang sedikit. Kalau kita punya banyak, ya kita infakkan harta kita yang banyak. Karena belum tentu orang hidup itu selamanya kaya raya. Wahayataka qabla mautika. Yang keempat, jaga hidupmu sebelum datangnya matimu. Mumpung kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kesempatan kita untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda-nunda. Saya ulangi lagi, karena nyawa kita tidak ikut punya. Yang terakhir, wa firagaka qabla syughlika. Jaga waktu luangmu sebelum waktunya sibuk. Ketika kita punya waktu luang, kadang-kadang mau berangkat mujahadah kubro, besok aja. Akan tetapi ketika kondisi sudah seperti ini, baru terasa. Kemarin ada pengamal dari Kalimantan. Beliau ini menangis. Saya itu menyesal sekali. Kemarin waktu mujahadah Rajab, sebetulnya saya itu sudah punya sangu, mau berangkat. Saya pikir-pikir, nanti sekalian aja mujahadah Muharram. Ternyata waktunya mujahadah Muharram tiba, terjadilah kondisi yang seperti ini. Beliau ini menangis, katanya, aku menyesal sekali.
ini belum seberapa. Dulu ada dari Badan Wanita, beliaunya ini bercerita, ketika beliau ini sudah tidak bisa berjalan, diberi sakit, tidak mampu untuk berjalan, beliau ini sampai nazar, ya Allah, ya Rasulullah, andai kata kesehatanku dikembalikan oleh Allah, saya akan berjalan menuju ke arena mujahadah kubra. Akan tetapi sudah terlanjur. Oleh karena itu, para bapak ibu, mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah di dalam sabdanya, idza maridal abdul mu'minu amarallahul malaikata aniktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati warraha. Ketika seorang hamba yang mukmin sakit, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat hambaku apa yang kebaikan yang dilakukan ketika ia masih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jadi kalau kita istiqomah melaksanakan bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah, misalkan kita istiqomah mujahadah yaumiyah, mujahadah usbu'iyah, mujahadah syahriyah, mujahadah rubu'u sanah, mujahadah nisfu sanah sampai mujahadah kubro. Andai kata kita ini diberi ujian oleh Allah, diberi sakit oleh Allah, Allah memerintahkan malaikatnya untuk tetap mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika mereka ini masih sehat. Begitu pula ketika kondisi seperti ini, kita ini sebagaimana tadi sudah dikatakan, sudah diistikharoi, harus mengikuti aturan pemerintah, tidak boleh berkumpul, harus physical distancing. Nah, kita juga harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kita diancam oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak diakui sebagai umatnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh. Kita mentaati pemerintah itu juga diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah. Tidak mentaati pemerintah, melanggar aturan pemerintah, ini sama. Kita menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, pemirsa live streaming rahimakumullah. Di masa pandemi Covid, terutama kaum ibu, ini memang tugas kaum ibu ini semakin, beban kaum ibu ini semakin berat. Selain terutama bagi ibu-ibu yang punya karir, mungkin kalau ibu-ibu yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga biasa, ini sudah biasa tiap hari melakukan pekerjaan rumah tangga, ditambah pekerjaan ikut
memberikan pendidikan, pendampingan, pengawasan terhadap putra-putri kita. Akan tetapi bagi mereka, para wanita karir, inilah yang benar-benar mereka ini merasakan. Bahkan ada yang mengatakan lebih enak melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja di kantor, mengajar di sekolah, daripada ngurusi anak sendiri. Yang bilang seperti ini bukan ibu rumah tangga, akan tetapi beliau ini adalah seorang pendidik. Mereka merasa berat. Itulah beban sebagai seorang ibu, terutama para bunda-bunda milenial. Bunda milenial ini yang sedang ribet-ribetnya merawat anak-anak. Dia ini dilahirkan tahun 80 sampai 2000. Ini namanya bunda milenial. Sebetulnya dia ini diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan, kemahiran dalam mengoperasikan HP, kenal dengan IT, lain dengan ibu-ibu pramilenial. Mereka ini berat sekali ketika menghadapi zaman yang seperti ini. Mungkin kalau ibu-ibu yang masih muda, dia bisa bekerja di rumah, hanya cukup memegang laptop. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah tua, tidak mampu. Pikiran mereka sudah aus, diajak seperti itu sudah sulit. Diajak berjuang, sudah tidak segesit yang muda-muda. Oleh karena itu, mari yang tua-tua ini meningkatkan mujahadah kita, meningkatkan DP-DP kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang muda-muda, tingkatkan aktivitas kalian, terutama dalam mendidik anak-anak. Karena harus kita ingat, perjuangan Wahidiyah misinya Jami'al Alamin. Tidak hanya cukup kita sampaikan kepada kanan kiri kita, tapi misinya Jami'al Alamin. Sehingga perlu generasi-generasi yang sanggup untuk memperjuangkan Wahidiyah. Oleh karena itu beliau mu'alif sholawat Wahidiyah mendambakan generasi intelek yang wali. Artinya generasi yang mampu mentasarufkan ilmu pengetahuan, mampu mempunyai keahlian di bidang agama, keahlian di bidang ekonomi, keahlian di bidang manajerial, dan ilmu-ilmu yang lain, bahkan mungkin ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu bahasa, terutama bahasa internasional seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ini sudah waktunya generasi kita ini menguasai itu semua. Selain menguasai ilmu pengetahuan, ilmu agama, disertai dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang sering kita kenal dengan ilmu kesadaran. Kemudian tugas berat ini
Tidak cukup kita ini menyekolahkan anak begitu saja, tapi perlu kita perjuangkan dengan berdoa. Kita perjuangkan, kita harus ikut mengikuti jejak para ibu-ibu zaman dahulu, sebagaimana yang dilakukan para ibu-ibunya ulama-ulama zaman dahulu, sebagaimana Bunda Ibnu Taimiyah. Beliau ini pernah menuliskan surat kepada putranya yang bunyinya kurang lebih, wahai anakku, jangan kau sangka engkau berada di sisiku lebih aku cintai dibandingkan kedekatanmu pada agama dan berkhidmatmu kepada agama serta kepada orang-orang muslim. Walaupun kau jauh di penjuru dunia, anakku, ridhoku berbanding lurus yang engkau persembahkan untuk agama dan orang-orang Islam. Inilah yang akan aku pertanyakan di akhirat kelak. Oleh karena itu, para ibu, mari kita ini seorang ibu yang doanya mustajabah. Doa ibu mustajabah. Doa ibu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Jadi anak-anak kita, keluarga kita ini sangat butuh sekali. Butuh doa ibu. Sebagaimana ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah kena penyakit buta ketika usia 4 tahun. Ibunya ini tiap hari, tiap malam selalu bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Imam Bukhari ini usia 9 tahun, beliau ini bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dawuh, Ibu, sekarang putramu sudah mampu melihat dunia. Ini semua berkat doamu dan tangisanmu setiap malam. Setelah itu dilihatlah putranya. Ternyata putranya ini bisa menatap ibunya. Sehingga putranya menangis, ibunya juga menangis. Mari para ibu, dan ini tidak serta-merta tugas para ibu, butuh dukungan baik secara lahir maupun batin dari para bapak-bapak untuk mencetak generasi intelek yang wali. Kalau hanya dibebankan kepada kaum ibu, ini sangat berat sekali. Karena akhir-akhir ini saya itu melihat keadaan banyak anak-anak Indonesia, anak-anak yang ada di kanan kiri kita, mereka ini termasuk anak-anak yang kurang beruntung. Ini karena kedua orang tuanya ini egois, hanya memikirkan egonya masing-masing. Contohnya seorang ayah semena-mena, bahkan ada seorang ayah yang tega mengatakan kepada istrinya, padahal seorang ayah ini sebagai qawamun,
sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab, tapi semena-mena terhadap keluarganya. Ini permasalahan besar. Mereka mengatakan Allah mati gak nggawa duit. Lapo kangel-kangelan nyambut gawe. Inilah bukan sosok seorang ayah yang tanggung jawab. Sehingga seorang ibu banting tulang. Kemudian anaknya di rumah ditinggal bekerja, siapa yang merawat? Dia ini hanya hidup mendapat belas kasihan dari orang-orang sekitar. Ini para wanita yang belum beruntung seperti ini. Mudah-mudahan mereka itu diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi ketangguhan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jalan yang terbaik, sehingga anak-anak mereka bisa menjadi anak-anak yang beruntung sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dan jangan sampai menimpa kita, terutama para pengamal sholawat wahidiyah. Para bapak ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita para pengamal sholawat wahidiyah ini bisa mencetak kader-kader yang diidamkan oleh beliau mu'alif. Ini memang benar, harus diawali dari para wanita-wanitanya. Ketika wanita-wanitanya ini solihah, wanita yang baik, saya yakin akan mendidik anak-anak dengan baik. Ketika para wanita ini wanita yang kamilah, wanita yang sempurna, wanita yang cerdas, saya yakin akan menjadikan generasi-generasi kita generasi yang cerdas, generasi yang mampu membawa perubahan-perubahan. Sehingga walaupun sholawat wahidiyah sekarang sudah mencapai usia 58 tahun. Kita tetap punya generasi yang baik sebagaimana harapan beliau mu'alif, generasi yang beriman, bertakwa, generasi yang sadar kepada Allah, generasi yang mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagaimana yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk generasi-generasi kita. Karena Rasulullah pernah ketika berkumpul bersama para sahabat, beliau ini menangis sampai meneteskan air mata. Kemudian sahabat ini ada yang berani memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" "Wahai sahabatku, aku sangat rindu kepada umatku di akhir zaman. Aku rindu kepada kekasihku." Kata sahabat, "Bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah?" "Kamu adalah sahabatku." "Kemudian siapa kekasihmu ya Rasulullah?"
kekasihku adalah orang-orang akhir zaman. Mereka tidak pernah menjumpai aku, tidak pernah hidup bersama aku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, membenarkan aku. Dia tidak pernah mengetahui aku, mereka iman kepadaku. Mereka lahir sesudah kita, jauh dari kita. Akan tetapi mereka menyebut-nyebut namaku. Inilah umat yang dirindukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita juga ingin menjadi umat yang dirindukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah dibimbing oleh beliau mu'alif. Setiap saat kita harus memperbanyak nida, memanggil-manggil beliau Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, dimanapun berada. Akan tetapi kita juga masih sering lupa. Oleh karena itu dalam pertemuan seperti ini, kita sering diingatkan oleh para kiai, oleh para dai kita, tapi kita pulang, kita sudah lupa lagi. Tapi beliau mu'alif tetap memberikan kesempatan mulai harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan. Kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak membaca sholawat, setidaknya membaca nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tadi disampaikan oleh Ibu sambutan dari DPP tadi, kita sudah diberi benteng supaya kita selamat dari wabah corona. Ini juga dibimbingkan atau diajarkan oleh para ulama yang terdahulu. Sebagaimana Imam Abul Hasan As-Sadzali, beliau juga mengajarkan pengikutnya pada saat itu untuk selalu wasilah kepada 5 orang yang mulia, yaitu kepada baginda Rasul, kepada Sayyidina Ali, kepada kedua putra Sayyidina Ali, yaitu Sayyid Hasan, Sayyid Husain, kepada Ibunda Fatimah, istri Sayyidina Ali atau putri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menangkal wabah yang sedang berlangsung. Jadi kita pada saat ini sudah saatnya kita ini memperbanyak membaca sholawat. Kita memperbanyak menyebut-nyebut atau memanggil-manggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu hadir di hadapan kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang selalu dirindukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sangat mencintai umatnya. Beliau ini berjuang bukan untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk anaknya yang dicintai, bukan untuk istrinya
yang dicintai, akan tetapi beliau ini berjuang untuk umatnya. Beliau ini berdarah-darah memperjuangkan agama Islam ini juga untuk keselamatan bagi umatnya. Sebagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul yang dari golongan kalian sendiri, yang sangat berat terasa olehnya kesengsaraan dan belas kasihan kepada umatnya. Sangat mengharapkan keselamatan orang-orang yang beriman, dan sangat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Terbukti ketika beliau ini datang ke kota Thaif, di sana beliau ini dilempar oleh orang-orang kafir Thaif sampai beliau ini berdarah-darah. Darah ini beliau tadai, jangan sampai darah ini tumpah ke bumi. Karena kalau sampai darah ini tumpah ke bumi, beliau pegang. Sehingga para sahabat ini bertanya, mengapa ya Rasul, darah itu kau pegang sampai sebegitunya? Kata Rasulullah, aku khawatir kalau darah ini sampai tumpah ke bumi, maka semua penduduk Thaif ini akan dihancurkan bumi, akan ditelan oleh bumi. Karena mereka itu adalah umatku. Itulah para bapak ibu. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang baik ini, terutama di arena Mujahadah Kubro ini, kita ciptakan hati kita untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada masa pandemi Covid ini. Kesempatan yang baik ini, meskipun para hadirin wal hadirat jumlahnya ini dibatasi dan tidak seberapa, akan tetapi para bapak ibu yang ada di luar sana, mereka juga bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari pandemi ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kita, masih diberi kesempatan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak ibu, baik yang hadir di arena Mujahadah Kubro maupun yang menonton lewat live streaming, mari kita mohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita sowan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau hadir di hadapan kita.
Dan mari para hadirin wal hadirat, meskipun kalian tidak diberi kesempatan hadir di arena Mujahadah Kubro, kita niat dari kemarin seakan-akan kita memenuhi arena Mujahadah Kubro sebagaimana biasanya, sehingga di antara kita tidak ada jarak. Kita tetap bersatu padu, bersama-sama. Kita mohon kepada Allah, kita mohon kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghazi hadzal zaman radhiyallahu an. Dan pada malam hari ini kita mohonkan keluarga kita, diri kita, keluarga kita, umat dan masyarakat kita, para pemimpin kita, guru-guru kita, terutama para pejuang kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan kepada kita semua dan para mereka yang tersebut di atas nanti, dan para pemimpin kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga mampu memimpin kita ke jalan yang lebih baik. Dan kita mohonkan ampunan para leluhur kita, sehingga mereka semua juga mendapatkan ampunan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan barokah-barokahnya Mujahadah Kubro. Setelah kembalinya kita dari Mujahadah Kubro, membawa perubahan-perubahan yang lebih baik, mulai dari perubahan perilaku kita, perubahan anak-anak kita, perubahan masyarakat kita, semua menjadi masyarakat yang sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin wal hadirat, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan bacaan sholawat kita merupakan bentuk takzim kita, hormat kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita beradab lahir batin yang sebaik-baiknya dengan mengeterapkan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina. 'Alaihim. Al-Fat
وجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا صل وسلم في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذاته اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذاته اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذاته. Mohon maaf para bapak, kami para ibu, bantu permohonan kami. Kanak-kanak, remaja, kami tidak mampu mohon kepada Allah karena kami banyak dosa para ibu ini. Oleh karena itu mohon bantuannya. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhrikana fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina
وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وتمام رضوانك يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه وتركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني
فليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله انظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الغوث سلام عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للقدرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي
Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil waqitiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in بالواقتية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله استغراق الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم
اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Demikian yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Segala kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal wasi radhiyallahu an nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.